Di tengah pandemi ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak satu sama lain. Lebih lagi, ketika kita diwajibkan untuk mengkarantina diri sendiri. Sudah berapa lama kita menghabiskan waktu di rumah saja? 2, 3 bulan? Secara manusiawi, perasaan jenuh pun perlahan memakan kita. Bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja, tidak bisa berkegiatan outdoor. Kita hanya bisa mengandalkan internet dan televisi untuk pusat entertainment. Tapi, kalian bayangkan, jika kalian harus menjalankan karantina ini selama 15 bulan. Tanpa makanan, tanpa hiburan, tanpa pakaian. Apa yang akan kalian lakukan? Ini yang dialami oleh seorang komedian Jepang yang memiliki julukan Nasubi itu. Nasubi mengikuti acara reality show yang berjudul Denpa Shonen Teki Mujito Dashutsu. Premis dari reality show itu sendiri adalah menyiarkan kehidupan pesertanya dalam sebuah kamar kecil yang tidak mereka berikan persediaan apapun terkecualikan air putih dan beberapa tumpukan majalah. Mereka harus bertahan hanya dengan memainkan undian majalah dan harus memenangkan 1 juta yen atau sekitar 100 juta rupiah. Setelah itu, peserta dapat kembali ke rumahnya masing-masing dan menikmati ketenaran yang telah mereka capai. Dari kupon-kupon tersebutlah Nasubi akan mendapatkan kebutuhannya. Jadi, apakah dirinya berhasil menyelesaikan acara ini? Hal ini tergantung apa yang kalian maksud dengan berhasil. Nasubi adalah seorang komedian Jepang yang pada saat itu sedang mencari ketenaran, mendaftarkan dirinya pada sebuah acara reality show pada channel televisi Jepang yang cukup terkenal pada saat itu, di tahun 1998. Proses seleksi diikuti oleh banyak sekali komedian yang belum terkenal. Setelah diundi, Nasubi lah yang terpilih menjadi kontestan acara tersebut. Terlihat dirinya sangat gembira atas hal itu. Tidak mengetahui apa yang akan dia alami 15 bulan ke depan. Tidak memakan waktu, setelah proses seleksi itu, produser dari acara reality show tersebut langsung membawa Nasubi ke dalam sebuah ruangan kecil yang akan dia tinggali selama 1 tahun ke depan. Ruangan yang sangat kecil dan hanya memiliki peralatan esensial sederhana dan tumpukan majalah yang begitu banyak. Tak puas dengan keminimalisan tersebut, sang produser pun menyuruh Nasubi untuk melepaskan pakaiannya. Acara ini disiarkan secara live setiap harinya. Para editor pun dengan terpaksa harus menutupi kemaluannya dengan gambar terong. Karena jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Nasubi berarti terong. Setelah acara benar-benar dimulai, insting natural Nasubi untuk berpakaian mulai menggelitik. Undian pertama yang dia coba adalah undian untuk celemek masak. Dan seperti yang diduga, dia tidak memenangkan undian tersebut. Dan Nasubi pun mulai menyadari kalau dirinya tidak akan berpakaian selama acara ini berlangsung. Kemudian dirinya terus mencoba untuk mengikuti undian-undian tersebut. Karena inilah kegiatan mayoritas yang ia lakukan selama berada di acara ini. Pada bulan pertama sendiri, dirinya telah mengikuti sekitar 5.700 undian. Pada bulan-bulan pertama, Nasubi masih terlihat bersemangat dan berkegiatan seperti sewajarnya. Di sepanjang perjalanan, kita bisa melihat secara perlahan kondisi psikologi maupun fisik Nasubi yang terus menurun. Setelah melewati titik 2 minggu, akhirnya dia memenangkan undian pertamanya, yaitu 1 kotak penuh jelly. Karena rasa laparnya, ia langsung melahap makanan sederhana itu. Tetapi, tak lama menyadari bahwa dirinya tidak memiliki makanan lain. Setelah melewati minggu ketiga, akhirnya dia memenangkan sekantung beras. Tetapi masalah kembali muncul. Dirinya menyadari bahwa ia tidak memiliki pot untuk memasak beras tersebut. Ia pun mencoba menggunakan bungkus bekas jelly dan meletakkannya di dekat api kompor agar bungkus tidak terbakar. Setelah ini dirinya mendapatkan beberapa hadiah lainnya, seperti uang tunai sebesar 1.000 yen dan spaghetti kalengan. Tapi dirinya menyadari kalau ia tidak bisa membuka kaleng spaghetti tersebut karena ia tidak memiliki pembuka kaleng. 6 bulan pun terlewati. Sampai detik itu, dirinya sudah tidak memperdulikan kalau ia sudah telanjang selama 6 bulan. Terlihat dirinya mudah sekali merasa terhibur, dikarenakan sumber yang bisa ia sebut hiburan hanyalah ketukan pintu rumah oleh pengirim paket maupun pengirim surat. Pada titik 6 bulan ini, Nasubi baru mencapai setengah dari goal 1 juta yen itu.
Kalau dirinya konstan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dia lakukan selama 6 bulan ini, dirinya akan menghirup udara segar sekitar 6 bulan lagi. Ia pun kembali mendapatkan hadiah undian berupa sepeda lipat dan juga televisi kecil yang tidak bisa menyala dikarenakan tidak adanya antena. Hadiah ini terlihat sangat esensial bagi kita, bahkan bagi Nasubi pada saat itu. Tetapi, secara ironi Nasubi menyadari bahwa dalam keadaan tersebut, benda-benda yang ia dapatkan tidak bernilai apa-apa, dan akhirnya hanya dia letakkan di pinggir rumahnya saja. Tak lama, dirinya dipindahkan ke apartemen baru dikarenakan beberapa media sudah mengetahui lokasi rumah Nasubi sebelumnya. Di bulan ke-6 inilah puncak ketenaran Nasubi. Di lokasi baru ini, Nasubi kembali melakukan hal yang sudah dia lakukan secara berulang selama 6 bulan, yaitu mengirimkan kupon undian. Beberapa hadiah yang ia dapatkan adalah semangka dan beberapa hadiah lain yang bisa kalian lihat di sini. Tapi, tak lama Nasubi mengalami banyak ketidakberuntungan, dan pada satu titik, dirinya sudah kehabisan persediaan makanan dan memohon kepada produser untuk meringankan penderitaannya. Tetapi, dirinya malah kembali dipindahkan rumah, berharap rumah baru ini membawa keberuntungan. Ternyata betul, setelah Nasubi dipindahkan untuk kedua kalinya, keberuntungan terus menghujaninya. Dirinya mendapatkan kupon 10.000 yen, sebuah tenda, dan sepasang ban. Setiap pencapaian ini, Nasubi mulai membiasakan dirinya untuk melakukan sebuah tarian rasa syukur. Hal ini juga merupakan sesuatu yang akan kita lakukan secara bawah sadar untuk menjaga pikiran kita tetap waras. Jika kalian pernah menonton film Castaway, karakter Tom Hanks digambarkan berteman dengan sebuah bola voli yang ia beri nama Winston. Sama kasusnya dengan Nasubi, kita akan melakukan hal-hal yang tak wajar untuk tetap waras. Akhirnya, dirinya mencapai goal 1 juta yen dengan hadiah terakhirnya, yaitu sekantung beras kecil. Sebuah penutupan yang sempurna, bukan? Mengetahui semua perjalanan ini juga dimulai dengan sekantung beras kecil. Selama 355 hari, Nasubi menghabiskan waktu dalam isolasi tanpa interaksi dari orang lain. 100万になったってことですか？マジっすか？本当ですか？ Kalian pikir ini akan menjadi hari Nasubi menghirup udara segar dan kembali kepada sosialita, bukan? Tetapi, dikarenakan rating acara yang terus melejit, satu episode Nasubi sendiri bisa mencapai 7 juta view pada saat itu. Jika dilakukan perbandingan, rata-rata view acara di Jepang hanya mencapai 1 juta view. Mengira dirinya akan bebas, Nasubi kembali ditutup matanya dan dibawa pergi oleh produser. Ternyata, dirinya dibawa ke Korea Selatan. Setelah dirinya disajikan beberapa reward, termasuk pakaian dan juga tiket untuk memasuki suatu taman bermain di Korea, Nasubi kembali dimasukkan ke dalam kamar kecil oleh produser acara tersebut. Dan kalian bisa melihat barang-barang familiar seperti tumpukan majalah. Dirinya harus mengulangi apa yang sudah dia lakukan selama 1 tahun lalu. Yang membedakan, dirinya sekarang berada di Korea Selatan. Dan goal barunya adalah mengumpulkan hadiah undian untuk membeli tiket pesawat pulang ke Jepang. Nasubi hanya disediakan kamus bahasa Jepang bahasa Korea dan sekantung kimchi untuk memulai kembali perjalanan melelahkan ini. Ia kembali memulai mengirimkan undian-undian tersebut sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan tiket untuk kelas ekonomi pulang ke Jepang. Tetapi, produser merasa hal ini terlalu cepat. Kemudian ia menaikkan persyaratan untuk Nasubi. Ia harus mengumpulkan uang untuk tiket kelas bisnis. Nasubi pun mencapainya tanpa masalah setelah dirinya memenangkan bungkus teh yang sangat langka. Tidak puas lagi, sang produser menaikkan persyaratannya lagi. Tiket yang harus Nasubi beli adalah tiket first class. Ini pun juga bukan suatu masalah untuk seseorang yang sudah melakukan ini selama 15 bulan. Akhirnya, Nasubi pun dipulangkan dan kembali ditutup matanya. Bisa dilihat Nasubi kembali dibawa ke sebuah kamar kecil. Tetapi, tanpa dia sadari, ini adalah sebuah set kecil yang dibangun di dalam sebuah studio televisi dan ditonton oleh ratusan orang secara live.
Terlihat Nasubi merasa kecewa, menyadari dirinya akan terkurung lagi di sebuah kamar kecil. 15 bulan dia habiskan waktunya tidak berpakaian. Ini menjadi hal natural baru untuk Nasubi. Karena hal itu, secara sukarela Nasubi melepaskan bajunya. Tidak menyadari, di luar ada ratusan penonton yang duduk di kursi studio. Sekejap, tembok-tembok itu jatuh dan Nasubi menyadari bahwa dia sedang berada di studio. Walau terlihat pada televisi saat itu, ini seperti sebuah selebrasi dan kemenangan besar untuk Nasubi. Bisa kita lihat dari wajah Nasubi yang sangat bingung dan rasa malu yang dia rasakan karena tidak memakai baju. Para produser dan kru menyelamatinya. Terdengar tepukan penonton secara lantang. Apakah ini sebuah kemenangan? Perjalanan Nasubi tidak selesai sampai situ. Pengaruh psikologis yang ia hadapi setelah menjalankan waktu tanpa interaksi dan hiburan itu menggerogotinya. Dirinya mengaku tidak nyaman menggunakan pakaian kembali, dan secara sosial, dirinya merasa canggung untuk berbicara kepada orang lain. Setelah ketenaran sementaranya berlalu, Nasubi kembali menjadi komedian kelas D. Dikarenakan kecanggungan dirinya, Nasubi mengatakan, "Hal ini sangat sulit untuk saya. Setelah acara ini selesai, saya sangat sulit berkomunikasi dan merasa canggung. Hal ini membuat saya susah untuk mencari kerja." Pada akhirnya, produser meminta maaf kepada Nasubi, tetapi tidak merasa bersalah telah menciptakan acara tersebut. Karena produser itu mengatakan, "Pada akhirnya, kami telah menciptakan sebuah keajaiban di pertelevisian Jepang." Acara Denpa Shonen Teki Mujinto Dasutsu ini kembali melakukan acara eksperimen seperti Nasubi selama 3 season, sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 2002 karena dianggap mengandung konten penyiksaan. Itulah kisah dari Nasubi yang pada akhirnya tidak memenangkan apa-apa. Cantumkan pendapat kalian mengenai kisah ini di kolom komentar di bawah. Salam mencekam dan misteri. Apakah kalian menemukan pertanyaannya? Kalau sudah, cantumkan jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Untuk pengumuman giveaway video ini akan kami umumkan hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 ya. Dan kita akan mengumumkan pemenangnya di Instagram. Jadi yang belum follow Instagram kami, segeralah kalian follow karena pengumuman akan kita umumkan di Instagram dan tidak di YouTube. Semoga kalian beruntung ya.